Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka! Indonesia merdeka! John! Motorpolitan mulai lagi nih. Kita bahas semua hal yang ada di jalanan metropolitan. Biar bikin yang awam jadi makin paham, John. Subscribe, terus klik notification ya, John, supaya Motorpolitan bisa terus hadir menyuguhkan fakta-fakta menarik seputar jalanan di metropolitan. Jangan dianggurin ya, ntar Bang sedih, Masih dalam rangka merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 nih, John. Motorpolitan akan bahas sesuatu yang spesial yang berhubungan dengan kisah menuju pembacaan proklamasi yang tadi kita dengar di awal episode ini. Merinding gak sih, John, dengar Bung Karno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan RI tahun 1945? Kita sih merinding disco, John. Gak kebayang kalau dengar langsung di era itu. Ih, pasti kayak ada yang mocrot dari ubun-ubun, John. Tapi bisa sampai ke momen itu bukanlah perjalanan yang mudah. Banyak lika-liku dan tempat-tempat yang dilalui oleh Bung Karno dan Bung Hatta serta pejuang proklamasi lainnya, sehingga berhasil mendeklarasikan kemerdekaan RI yang tepat jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945. Di episode kali ini, Motorpolitan akan ngebahas tempat-tempat bersejarah yang dilalui dalam proses detik-detik pembacaan naskah proklamasi oleh Bung Karno kala itu. Yuk, langsung aja kita cek bersama. Pertama, Rumah Rengas Dengklok. Yang pertama adalah Rumah Rengas Dengklok. Berjarak 81 km dari ibu kota Jakarta, berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 33, Rengas Dengklok Utara, Kecamatan Rengas Dengklok, Kampung Bojong Tubu, Kerawang, Jawa Barat. Terletak di sisi Sungai Citarum. Adalah tempat persinggahan pertama Bung Karno dan Bung Hatta dalam perjalanan menuju proklamasi. Adalah seorang petani keturunan Tionghoa bernama Chiao Kie Song yang akrab dipanggil Baba Chiao, pemilik dari Rumah Rengas Dengklok ini. Peristiwa ini dikenal dengan nama Peristiwa Rengas Dengklok, di mana Bung Karno, Bung Hatta beserta Ibu Fatmawati dan Guntur diculik dan diasingkan sebelum hari proklamasi. Mereka adalah Sukarni, Wikana, Aidit, dan Hairil Saleh yang menyebut diri mereka sebagai Perkumpulan Menteng 31. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 3 pagi. Tujuan mereka adalah mendesak Bung Karno dan Bung Hatta agar secepatnya memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi nih, dari jutaan rumah di Indonesia, kenapa rumah ini yang dijadikan tempat persinggahan Bung Karno dan Bung Hatta yang diculik oleh para golongan muda? Alasannya karena kala itu rumah ini dianggap aman karena Rengas Dengklok masuk dalam wilayah kekuasaan tentara Peta dan jauh dari daerah kekuasaan Jepang. Lalu Bung Karno, Bung Hatta, Ibu Fatmawati dan Guntur dijemput kembali oleh Ahmad Subarjo dan Kunto kembali ke Jakarta untuk merumuskan teks proklamasi kemudian. Kedua, Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Selanjutnya, Bung Karno dan Bung Hatta dibawa ke tempat ini yang sekarang dikenal dengan Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol 1 Menteng, Jakarta. Sebelumnya, sejarah bangunan ini cukup panjang. Merupakan tempat tinggal milik seorang laksamana Jepang, yaitu Laksamana Muda Tadashi Maeda. Wadaw, kan kita saat itu lagi dijajah Jepang ya. Tapi kok bisa merumuskan naskah proklamasi di tempat Laksamana Tadashi Maeda yang jelas-jelas perwira tinggi Angkatan Laut Jepang saat itu? Memang tidak dijelaskan dengan detail apa alasannya, tapi disebutkan Maeda merupakan teman baik Ahmad Subarjo, sehingga Maeda mengizinkan rumahnya untuk dijadikan tempat perumusan naskah proklamasi. Terdapat
terdapat ruangan terjadinya momen-momen bersejarah menuju rampungnya naskah proklamasi RI. Ruangan pertama merupakan persiapan perumusan naskah proklamasi Indonesia. Ruangan kedua merupakan tempat Bung Karno dan Bung Hatta mengadakan rapat bersama. Dan tempat dibuatnya naskah asli proklamasi dengan tulisan tangan oleh Bung Karno. Ruang ketiga adalah tempat Soekarno-Hatta menandatangani naskah proklamasi di atas sebuah piano. Ruang terakhir adalah tempat di mana Sayuti Melik dan BM Diah mengetikkan naskah proklamasi Indonesia. Ketiga, Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia memiliki peran penting dalam menyebarluaskan informasi proklamasi Republik Indonesia saat itu. Radio yang bertempat di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4-5, Gambir, Jakarta Pusat. Pada pukul 7 malam, teks proklamasi dari kantor berita Antara sampai di tangan Yusuf Ronodipuro, Bakhtiar Lubis, dan Suprapto. Mereka adalah penyiar RRI yang menyebar informasi proklamasi kemerdekaan RI. Keempat, Tugu Proklamasi. Tugu Proklamasi dahulu adalah kediaman Bung Karno yang akhirnya dihancurkan semenjak tahun 1960-an atas permintaan dari Bung Karno sendiri. Tugu Proklamasi ini terletak di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Di teras rumahnya inilah Bung Karno didampingi oleh Bung Hatta membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi. Kejadian bersejarah inilah yang mengawali pernyataan diplomatik kemerdekaan Indonesia di mata dunia internasional. John, itu tadi tempat-tempat bersejarah yang mengantarkan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Dan atas perjuangan tersebut, setiap tanggal 17 Agustus kita bisa memperingati dan masih bisa merasakan udara kemerdekaan. Oke John, sekarang saatnya Motorpolitan undur diri dulu ya. Tapi jangan sedih, jangan desperate ya John. Karena kita akan selalu hadir dengan pembahasan-pembahasan yang menohok jiwa. Makanya subscribe, klik notification-nya ya, biar selalu dapat update terbaru dari Motorpolitan. Makan nasi goreng di Mandalika. Merdeka!